Salam sukses. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri selama ini selalu memframing Jokowi setelah minggat dari PDI Perjuangan. Berawal semenjak kekalahan Megawati di Pilpres 2024 lalu, Megawati hampir selalu menyalahkan apa aja yang dilakukan oleh Jokowi, karena Jokowi dianggap sebagai orang yang menyebabkan banteng bermoncong putih itu tersungkur. Sekian lama, banteng bermoncong putih itu memframing seolah-olah Jokowi adalah penjahat partai. Jokowi setelah 19 hari lengser dari kepresidenan, akhirnya orang dalam Jokowi membuka tabir yang sebenarnya terjadi di belakang layar yang membuat Megawati hilang jati dirinya dengan memframing seolah-olah merasa dicurangi oleh Jokowi. Lalu seperti apa tabir yang sebenarnya terjadi di belakang layar soal tudingan kecurangan tersebut? Ayo kita tonton videonya bersama. Sebenarnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar, atau Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, tapi kan Bu Mega nggak mau. Bu Mega bahkan ya kalau secara beliau pokoknya intinya kalau aku lihat dari kawan-kawan PDB dan Pak Jokowi, lu udah mau selesai. Ini Presiden Jokowi udah selesai. Udah jangan ikut cawe-cawe, duduk diem, pensiun, gitu. Pak Jokowi bukan kingmaker, yang jadi queen makernya itu Bu Mega, gitu loh Bang. Nah, itu yang kesalahan, akhirnya Ganjar kalah nih, gitu. Harusnya Bu Mega, kalau menurut saya, dengar rembukan dengan Pak Jokowi, bagusnya gimana? Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo lah, itulah bisa menang Bang, gitu loh. Ya tapi kan kita nggak bisa balik lagi sejarah. Iya. Ya kan? Ya. Dan ini memang saya tanyakan duduk atau latar belakang awalnya itu kenapa? Karena saat ini sampai sekarang lah ya, itu kan masih aja digembar-gemborkan, diglorifikasi bahwa Gibran ini dulu dengan akun Fufafanya, ya kan, membuat narasi-narasi yang pokoknya tidak positif tentang Pak Prabowo kan begitu. Iya. Nah, dilihat dari latar belakangnya, nggak mungkin juga Pak Prabowo nggak tahu lah. Itu kan sekitar 10 tahun yang lalu, 2014. Buktinya sampai 5 kali diminta untuk menjadi cawapresnya beliau kan pada saat Pilpres kemarin. Artinya itu kan terbantahkan ya? Iya. Oke. Nah, kan apalagi waktu itu kan belum ada putusan MK itu ya, nomor 90. Ya kan Bang? Jadi memang dalam satu kesempatan bertemu kita ada ketua-ketua relawan Pak Jokowi bersama Pak Jokowi itu sebenarnya saya yang pertama mengusulkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Saya ngomong, tapi ada teman saya habis itu di media dia mengatakan ya sudahlah. Iya. Karena waktu itu kita melihat bahwa kalau Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini selesai juga satu putaran seperti Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Karena waktu itu Mas Gibran ini belum masuk radar Bang. Nggak ada, makanya kalau orang bilang Pak Mas Gibran ini anak haram konstitusi, ya ini orang yang hanya bikin framing Bang. Karena apa? Sebenarnya putusan MK 90 itu sudah diajukan gugatannya itu 8 bulan sebelum pengumuman itu oleh anak-anak muda untuk kepentingan mereka. Oleh Emil Dardak, oleh orang teman-teman PSI, itu 8 bulan Bang sebelumnya. Jadi nggak ada putusan 90 itu semata-mata untuk Mas Gibran, nggak ada itu Bang. Nah, tapi ketika putusan itu hampir final, ya kan, dan bisa, ya kita dorong Mas Gibran gitu loh. Jadi Mas Gibran ini radar terakhir. Pak Jokowi setelah nggak jadi presiden ini memang sama sekali tidak lagi memikirkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya benar-benar politik praktis, menghindar dari itu ya, Bung Sulfarter ya. Ya, karena kan beliau juga menjaga di sini kan ada Pak Prabowo. Kan nggak boleh juga, menurut saya nih ya, bacaan saya, ya kan, saya rasa juga benar karena perkataan beliau juga begitu. Beliau juga nggak akan terlalu maju karena ada Pak Prabowo bahasanya. Berarti kan beliau juga tidak menginginkan adanya matahari kembar. Betul. Termasuk dengan anaknya Mas Gibran, karena
mau suka nggak suka, sesuai Undang-Undang Ketatanegaraan Indonesia, presidennya adalah Pak Prabowo. Dan Wapres, Mas Gibran ini adalah pembantunya Bapak Presiden. Ketika pertama memang perlu ada RUU perampasan aset itu memang sampai tuntas ya kan. Nah, yang juga perlu juga diberantas adalah masalah judi online. Nah, ini juga menjadi perhatian khususnya Bung Silverter sebagai bagian dari keluarga dekat dari pihak Pak Jokowi. Ini kan sedang dikait-kaitkan ya judi online sekarang ini dengan mantan Menkominfo yang sebelumnya ya, yang seolah-olah ada pembiara. Nah ini kan masalahnya kan Budi Aris Setiadi yang sekarang Menteri Koperasi ya kan, itu kan Ketua Umum Projo, ya kan, artinya tak ada kaitannya atau bisa dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi juga nantinya. Bahkan sekarang ini sudah ada istilah-istilah Projo yang pro judi online kayak begitu loh, Bung Silverter. Nah, ada nggak teguran dari Pak Jokowi untuk segera itu diproses, dituntaskan karena itu bawa nama Projo, akan begitu? Kalau itu saya nggak tahu juga. Tahu. Hanya saya mengatakan ke Presiden mengenai judi online, penegakan hukum. Tapi harus kita ingat juga, ya kan, relawan Jokowi ini ada banyak. Projo ini hanya salah satu dan bukan yang terbesar. Ya. Anggotanya pun dengan saya Solidaritas Merah Putih mungkin nggak sampai separuhnya. Kalau dari anggota ya. Lebih banyak soulmate. Iyalah, ya kita nggak bisa bohong lah. Boleh si Budi Ari klaim ataupun teman-teman Projo klaim, tapi kalau kita lihat kenyataan di lapangan, mereka nggak banyak. Gitu. Tapi dari yang terakhir itu, kalau nggak salah kita relawan Jokowi itu ada 2000 sekian ya, organisasi. Projo salah satu, soulmate salah satu. Tapi Projo itu sebenarnya bukan yang terbesar. Intinya bahwa ya sebenarnya kalau tidak bisa menggambarkan keseluruhan relawan Jokowi juga. Gitu. Ya mudah-mudahan ya Budi Ari nggak ada di dalam pusaran itu tidak terlibat ya. Taroto terlibat ya kita nggak tahu, itu urusan aparat penegak hukum. Gitu. Saya pun nggak bisa melindungi atau Pak Jokowi, Pak Prabowo ataupun siapapun, ya kan. Kalau orang melakukan kesalahan, ya kan, kayak kemarin si Tom Lembong korupsi, ya kan, terus Pak Jokowi yang disalahkan, kan lucu. Gitu. Sama juga, ini sudah mulai dikait-kaitkan juga. Kalau ini judi online dikaitkan dengan Pak Jokowi kan susah juga gitu loh. Kecuali ada aliran dana ke Pak Jokowi, gitu Bang. Atau Pak Jokowi memberikan perintah mengenai judi online, udahlah gini, diem-diem aja, kalian ambil-ambil aja, ya kan. Nah, itu kan nggak ada Bang, gitu. Jadi ini memang kembali lagi ya, bagaimana keterlibatan seseorang. Saya nggak tahu apakah Budi Ari terlibat atau tidak. Ya itu urusan aparat penegak hukum. Saya juga nggak bisa mengatakan, wah Budi Ari nggak terlibat. Saya nggak tahu itu. Atau Budi Ari terlibat. Saya kan nggak tahu itu Bang. Ya kan. Tapi kalau yang kemarin ditangkap, saya juga ada beberapa yang saya kenal gitu loh. Yang pegawai Komdigi yang tertangkap. Ya, ada juga yang akhirnya kemarin itu menjadi tim suksesnya 03. Kan ada, ya kan? Iya. Itu juga kawan kita juga dari 2014-2019. Jadi kembali lagi ya kita serahkan aparat penegak hukum ini mau serius atau enggak, ya kan? Dan kita berharap Pak Prabowo juga harus sangat keras dengan korupsi, dengan judi online, dengan ketidakadilan hukum. Ini yang kita minta. Kalau saran Bung Silverter, karena Projo ini membawa nama Pak Jokowi, yang sekarang dikaitkan dengan Ketua Umum Projonya, ya kan? Apakah meminta Ketua Umum Projo ini segera deklarasi aja atau membuat pernyataan bahwa dia, atau press conference bahwa dia tidak terlibat dan seterusnya, atau segera aja minta diperiksa malah ke pihak kejaksaan supaya ini cepat selesai gitu loh. Saran Bung Silverter gimana? Saya nggak bisa kasih saran ya, karena Budi Ari juga manusia yang merdeka, dia mungkin lebih pintar juga dari kita. Dia saran kita, dia merasa dia lebih pintar kan, repot juga ya kan. Ya jadi intinya kalau dulu sebelum jadi menteri ada apa-apa Budi Ari telepon, bahkan pernah sampai nangis Bang. Oh iya? Ya, untuk jadi ketua panitia dia telepon, bantu gue supaya gue jadi ketua panitia acara di Sentul. Tapi sekarang setelah jadi menteri kan saya juga nggak pernah nelpon dia juga nggak pernah nelpon. Kalau ketemu ya say hello aja gitu lah. Jadi ya saya juga tidak mau mencampuri urusan dia. Ya juga
ya biar saja gitu loh. Dia dengan kepintaran dia, ataupun hati dia, ataupun kebiasaan dia, kebijakan dia untuk mengatur masalah ini semua, gitu loh. Kan harusnya kemarin kan dia tetap di Kominfo kan, karena Muti Abid itu. Ternyata kan Nah, ya, ada yang mengistilahkan dimutasi, padahal kan nggak ada mutasi ya kan, kan cuma penugasannya berbeda. Ya, pokoknya kalau menurut saya lakukan yang terbaik. Jangan takut kalau memang kita nggak terlibat, ya ngapain kita takut? Kapan kita takut? Ya kan? Intinya ya sebagai sesama relawan Jokowi, kalau ada apa-apa kita jangan mengkaitkan. Sebenarnya kan ketika Budi Ari diangkat jadi menteri, dia udah terlepas dari urusan-urusan relawan. Makanya kemarin waktu Budi Ari mau mengajak relawan 500 orang ke IKN, saya protes. Saya bilang, ngapain sih lu ngurusin relawan lagi? Butuh ya kan? Bawa artis-artis, influencer ya kan? Tapi Bang, itu saya pun ngomong ke media, bukan atas kemauan saya sendiri. Saya matur dulu, nanya dulu ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini Budi Ari mau ajak 500 relawan ini di media nih, wah ini semua pada nyerang nih Pak. Boleh nggak saya bantah? Bantah aja Mas, kata Presiden. Tegas juga Pak Jokowi ya. Makanya Budi Ari mereka mau bikin acara tanggal 24 karena ulang tahunnya Projo di IKN Bang. Aduh saya bilang ini, aduh puyeng kita nanti di media kita yang mengolah ini, kantor ini kan. Untungnya Presiden nggak jadi ke situ. Presiden ke Lampung waktu itu. Ini kadang-kadang kawan-kawan yang bikin, ya kita yang bagian cuci. Jadi sebenarnya banyak sekali cerita-cerita di belakang layar yang lebih seram lagi. Sepertinya tentang ada banyak situasi di seputar Pak Jokowi selama ini ya kan.